Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifah wa amarana bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihargai dan dipelihara sebagai khazanah membangun perdamaian dan persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi, keberagaman memperkaya warna-warni budaya dan sudut pandang. Namun di sisi lain, perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Jika suatu individu memiliki keyakinan bahwa hanya suku dan budayanya lah yang paling hebat, maka akan melahirkan sikap yang jahat. Kemudian berpotensi menimbulkan konflik yang begitu dahsyat, seperti apartheid Afrika Selatan yang menganggap ras Kaukasoid lebih mulia daripada ras Negroid. Fasisme Jepang ajaran Hirohito menganggap bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Doktrin James Monroe, American is on America, menganggap bahwa Amerika paling baik dari bangsa lain. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai pluralisme dan multikultural. Untuk itu, penting sekali membangun kesadaran bersama bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun sayangnya hadirin, pemahaman masyarakat Indonesia tentang perdamaian masih sangat rendah. Menurut Institute for Economic and Peace, dalam laporan yang berjudul Global Peace Index tahun 2023, menempatkan Indonesia hanya pada posisi 53 sebagai negara terdamai di dunia, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang ada di Asia. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya konflik antar sesama, tingginya prasangka buruk antar ras dan budaya, pertumpahan darah disebabkan pendapat yang berbeda, vandalisme rumah ibadah beragama, saling hujat dan saling hina di mana-mana, ujaran kebencian melalui sosial media, bahkan isu politik dibangun untuk memecah belah bangsa. Betul hadirin. Lalu bagaimanakah dengan keberagaman ini agar tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural merupakan tema syarahan yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan. Dari segi ilmu balaghah, ayat ini bersifat khabari yang mengandung suatu informasi bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semuanya memiliki harkat, martabat serta derajat yang sama di hadapan Allah. Asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Mubahamat dari Abu Bakar bin Abu Daud berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abi Hindin, seorang wanita dari kalangan Bani Baidah. Bani Baidah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab. Pada saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang diawali dengan Ya ayyuhan nas. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan
bahwa khitabnya adalah seluruh manusia, bahwa manusia laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku dan berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat, martabat, serta derajat yang sama di hadapan Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dan yang lain. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan bahwa kata syu'ub adalah an-nasabul ba'id, yaitu nasab yang jauh. Sedangkan kata qabail adalah al-abkhadul akbar, yaitu rumpun yang paling besar. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah halaman 261 menjelaskan bahwa kata syu'ub dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa, yang menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran jilid 6 halaman 401 sampai 402, kata li ta'arafu adalah keharmonisan yang dimulai dengan saling mengenal, yang fungsinya lil musyarakati baina itsnaini fa aksar. Hadirin, keberagaman ini harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk merawat persaudaraan dengan saling mengenal. Namun sayangnya hadirin, yang kita saksikan semakin maraknya konflik antar sesama, perang saudara disebabkan pendapat yang berbeda. Bahkan sekarang ini saling caci, saling hina antar agama semakin mewabah di sosial media. Padahal dengan tegas Rasulullah bersabda, laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Islam sebagai rahmatan lil alamin senantiasa memahami, menghargai serta menghormati keberagaman. Islam memberikan kebebasan untuk berbicara kepada semua agama serta rasa hormat bagi umat manusia tanpa membedakan satu sama lain. Lalu timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah komitmen Islam dengan multikultural? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan bersama firman Allah, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk pula agamaku. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan, ayat ini ditujukan kepada Rasul, namun berlaku juga pada umatnya. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Segala sesuatu yang ditujukan kepada Rasul berlaku juga pada umatnya. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zuddatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, pada dasarnya ayat ini merupakan reaksi terhadap kafir Quraisy untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah berhala. Dengan wahyu ini Rasulullah menjawab, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah kompromi dalam ibadah. Islam tegas dalam mempertahankan akidah. Sekali kalimat tauhid, selamanya tetap kalimat tauhid. Namun Islam tidak pernah mengganggu agama dan keyakinan orang lain. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjunjung tinggi pluralitas dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai insan beragama, mari menguatkan ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah, bahkan ukhuwah wataniyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Dengan demikian hadirin, dapat disimpulkan bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah ilahi yang harus kita pelihara dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Multikultural sebagai wadah pemersatu bangsa yang erat, bukan menjadi tempat saling menghujat. Mari menjadi umat Islam yang moderat hingga melahirkan generasi yang hebat dan kuat. Mulai saat ini mari saling menjaga ukhuwah, bukan saling marah-marah. lebih baik bersikap ramah, bukan berpecah belah. Indonesia negeri damai beragama, Jangan saling menghina. mari hidup rukun bersama agar Indonesia maju berjaya.
Manusia makhluk sosial yang terikat dengan hubungan batin. Mari kita rawat persaudaraan multikultural agar akidah terjamin, ukhuwah terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.